好，我们开始上课。大家好。Oke, jadi hari ini adalah pertemuan untuk pengganti di hari Senin tanggal 17. Nah, untuk pertemuan kali ini, Rosu ingin membahas bab baru bersama kalian, yaitu bab kelima. Tetapi sebelum kita ke bab 5, ya, sebelum kita ke bab 5 yang judulnya Ciumai Zijianpa, kita coba review dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, ya. Nah, untuk bab sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah bab 4, yaitu 这个工作是他帮我介绍的. Pekerjaan ini adalah dia yang membantu saya merekomendasikannya. Untuk kosakata yang sudah kita pelajari ada 13 ya. 生日快乐给接晚上问非常开始已经长凉帮 dan yang terakhir 介绍. Kita coba lihat bersama-sama arti dari ke-13 kosakata yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ulang tahun, yaitu 生日. Senang, 快乐. Untuk memberi selamat ulang tahun, kalian bisa bilang 生日快乐. Kemudian, 给, yaitu memberi. Tetapi ketika akan memberi hadiah, kalian bisa mengatakan 送给. Selanjutnya, 接电话 atau 接 ya, 接 mengangkat, 电话 telepon, mengangkat telepon. Kemudian 晚上 malam hari, 问 bertanya, dan 非常 yaitu luar biasa, bisa kita bilang 非常好. Untuk bilang 很好, biasa saja ya, sangat bagus. 非常好 lebih dari 很好. Selanjutnya 开始 memulai, 已经 sudah, dan di sini kalian harus tambahkan le ya di akhir kalimat. 长 panjang, 多长 seberapa panjang, 多长时间 seberapa lama. Liang adalah 2 untuk menyatakan jumlah, pang membantu, dan 介绍 memperkenalkan atau merekomendasikan. Untuk memperkenalkan biasanya belakangnya adalah orang ya, 介绍 朋友, ya. Kalau merekomendasikan belakangnya bukan orang, misalnya 介绍工作. Oke, selanjutnya kita juga sudah belajar tata bahasa ya. Tata bahasa yang sudah kita pelajari ada 3, 是什么什么的, 什么什么的时候, dan 已经什么什么了. Kita lihat dulu yang 是什么什么的. Untuk di bab ini yang kita pelajari dari 是什么什么的 adalah yang digunakan untuk apa? Menekankan sesuatu dan siapa yang melakukan tindakannya. Sesuatunya ada di depan, kemudian ditambah 是, kemudian siapa, kemudian melakukan apa. Dan diakhiri dengan 的 ya. 这台电脑是哥哥用的. Komputer ini adalah kakak yang memakainya. 那辆车是他开的. Mobil itu adalah dia yang mengendarainya. Yang terakhir, 这杯咖啡是爸爸喝的. Yaitu secangkir kopi ini adalah ayah yang meminumnya. Ketika menjadi kalimat negatif, tinggal kita tambahkan pu sebelum 是. 这台电脑是哥哥用的 menjadi 这台电脑不是哥哥用的 dan seterusnya, ya. Yang kedua, tata bahasa yang kedua yang sudah kita pelajari adalah penggunaan dari 的时候. Nah, di sini untuk 的时候 berarti saat, ya. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya saat saya tidur, saat jam 8 pagi, gitu kan ya. Saat cuaca panas, saatnya ada di depan. Sedangkan bahasa Mandarin, saatnya ada di belakang. Jadi depannya ini adalah sesuatunya dulu, ya. Jadi kita bisa bilang subjek ditambah kata kerja ditambah 的时候. Misalnya kata kerja bisa 睡觉的时候, 去学校的时候. Juga bisa dengan kata sifat ya, 很热的时候, 很无聊的时候. Dan yang terakhir bisa dengan waktu, 今天早上的时候, 晚上9点的时候. Kemudian suatu kejadian juga bisa, contohnya 我跟他的时候, 我和
他的时候, ketika saya bersama dengan dia. Dan yang terakhir, kita lihat kembali di sini adalah 已经什么什么了，已经什么什么了untuk menyatakan sudah ya, sudah terjadi. Di sini bisa ditambah subjek, ditambah 已经, ditambah kata kerja dan le. Untuk kata kerja gampang sekali ya. Papa 已经回家了，哥哥已经工作了。Nah, untuk kata kerja sendirian seperti itu. Ketika kata kerja dengan kata benda, kita tambahkan kata benda di setelah kata kerja. Contohnya, 我已经到学校了，妈妈已经去医院了。Atau yang lain misalnya, 我已经买东西了，我已经看电影了。Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk ketiga tata bahasa yang sudah kita pelajari, 是什么什么的, ya, sesuatu dilakukan oleh siapa. 的时候 saat bisa bertemu dengan kata kerja, kata sifat, dan kata waktu. Yang terakhir 已经 bisa ditambah dengan kata kerja aja, 已经工作了, juga bisa dengan kata ini ya, kata benda juga. Contohnya, 我已经到学校了。Oke, kita lihat lagi sekarang dialog yang sudah kita pelajari. Ada berapa dialog? Ada 4 ya. Dialog yang pertama, Li Yue dan Tao Wei. Li Yue bilang 生日快乐，这是送给你的. Selamat ulang tahun, ini untuk kamu. Ingat ya, 送给你. Maksudnya kan memberi hadiah ya, tapi kita bisa artikan ini untuk kamu. Kemudian Tao Wei menjawab, 是什么？是一本书吗？ Ini apa? Apakah sebuah buku? Jawabannya adalah dari Li Yue, 对，这本书是我写的. Benar, ini adalah buku yang saya tulis. Dan Tao Wei menjawab, 太谢谢你了. Selanjutnya, pertanyaan 今天是谁的生日? Gampang sekali ya, adalah Tao Wei. Li Yue 给大卫什么东西？一本书。Dan 那本书是谁写的？ Yaitu Li Yue. Yang kedua tentang mama和爸爸. Mama bilang, 早上有你一个电话. Pagi hari ada telepon untuk kamu. Papa menjawab, 电话是谁打的? Teleponnya siapa yang menelpon? Mama menjawab, 不知道, tidak tahu, 是儿子接的. Karena anak laki-laki yang mengangkatnya. Papa mengatakan, 好，晚上我问一下儿子. Oke, malam saya tanya dulu ke anak laki-laki. Kemudian di sini pertanyaan pertama, 早上有谁的电话? Pagi itu ada telepon untuk siapa? Untuk papa, ya. 是谁接电话的? Siapa yang angkat? 儿子. 晚上爸爸做什么呢? 晚上爸爸要做什么呢? 要问一下儿子. Selanjutnya, dialog yang ketiga, Lily 和欧文. Lily bertanya, 你喜欢踢足球吗? Apa kamu suka bermain sepak bola? Kata Owen, 非常喜欢, sangat-sangat suka. 你是什么时候开始踢足球? Kata Lily, kamu kapan mulai bermainnya, bermain sepak bolanya? Owen menjawab, 我11岁的时候, saya ketika umur 11 tahun 开始踢足球. Mulai bermain sepak bola. 已经踢了10年了, sudah bermain selama 10 tahun. Pertanyaannya, Owen 非常喜欢什么运动? Jawabannya tadi adalah 踢足球. Owen 什么时候开始踢足球? Kapan mulainya? 11岁的时候. Owen 已经踢了多长时间的足球了? Udah berapa lama Owen bermain sepak bola? Jawabannya adalah 10年 atau 10 tahun. Oke, yang terakhir, 你在这儿工作多长时间了? Kamu di sini udah bekerja bekerja seberapa lama ya? Tao Wei menjawab, 已经2年多了, udah 2 tahun lebih. 我是2011年来的. Saya datang di tahun 2011 年 atau di tahun 2011. Wang Fang bertanya lagi, 你认识谢先生吗? Apakah kamu kenal dengan Xie 先生? Kata Tao Wei, 认识, kenal. 我们是大学同学. Kita adalah teman satu kelas. 这个工作是他帮我介绍的. Pekerjaan ini adalah dia yang merekomendasikan. Nah, di sini dia itu siapa? Dia itu adalah yang diomongkan oleh Wang Fang ya, yaitu Xie 先生. Sekarang pertanyaannya, 大卫在那儿工作多长时间了? 大卫 di sana udah berapa lama kerja? 大卫 bilang 2年多了. 大卫什么时候来工作的?
kapan Tawe datang bekerja di sana? 2011年。yang ketiga, Tawe 认识谢先生吗？ Jawabannya adalah 认识. Dan keempat di sini ada pertanyaan, 为什么 Tawe 能认识谢先生? Kenapa Tawe bisa kenal dengan Mr. Xie? Kalau kalian ditanya 为什么, kalian bisa langsung jawab ya. Jawabannya, misalnya karena apa? Karena Tawe dan juga Xie Shensheng adalah 大学同学 atau teman satu kampus. Kalian bisa langsung bilang, 因为他们是大学同学. 因为 itu apa sih? 因为 itu adalah karena, ya. Kenapa? Karena. 这个工作是谁帮大卫介绍的? Pekerjaan siapa yang memperkenalkan ke Tawe atau merekomendasikan ke Tawe? Jawabannya adalah Xie 先生 atau Tuan Xie. Oke, jadi itulah bab kemarin yang sudah kita pelajari ya. Sekarang coba kita melihat latihan yang kemarin kalian udah kerjakan. Oke, untuk tugas yang kemarin rata-rata dari satu kelas adalah 94,1 dari 10 orang yang sudah mengerjakan. Di sini Rosu ingin membahas ya untuk kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan dalam latihan yang ini. Banyak sekali yang masih bingung ya antara pakai dijawab se semata atau ijing semata. Ini agak mirip ya, tapi sungguh-sungguh berbeda. Nah, untuk nomor 1, jawabannya adalah se semata. Kenapa se semata? Seperti yang sudah Rosu jelaskan sebelumnya, di sini kalian lihat dulu ya untuk tata bahasa dari se semata. Se semata penggunaannya bagaimana? Nah, yang ini. Se semata setelah se siapa? Kata kerja. Kemudian te. Jadi di antara se dan te ada siapa, ngapain. Ingat ya, untuk se. Se siapa, ngapain, te. Kalau ijing, ijing gimana maksud? Setelah ijing, kata kerja, kemudian le. Ijing, kata kerja, kemudian le. Atau ijing, kata kerja, kata benda, kemudian le. Sekarang kita lihat soalnya. 这个杯子 titik-titik 我买 titik-titik. Yang mana? Yang se. Kenapa setelah se ada orang atau siapa? Ya. Jadi setelah se itu ada orang, ngapain? Karena wo itu adalah orang, jadi ini adalah jawabannya se semata. Nomor 2 juga sama ya. Ada yang masih satu orang yang salah. Di sini ada xie. Setelah apa ada kata kerja? Apakah se? Setelah se ada kata kerja? Apakah ijing? Setelah ijing ada kata kerja? Yang benar setelah ijing ada kata kerja. Karena se setelah se apa? Orang. Kemudian orang itu ngapain? Ya kan? Kalau xie zoye itu kan langsung ngapainnya ya. Jadi kalian harus pilih ijing. Nomor 3 sudah benar semua ya. 的时候我去商店的时候. Nomor 4. 他 titik-titik 睡觉 titik-titik. 睡觉 itu kata apa? Apakah kata orang? Kalau kata orang, kalian bisa pakai se, ya kan? Se orang ngapain. Sedangkan ini nggak ada orangnya, langsung kata kerja. Maka kita pilih yang 已经睡觉了. Kemudian nomor 5, betul ya. 的时候我们上课的时候. Nomor 6, 这些衣服 titik-titik mama 洗的. Setelah titik-titik ada mama atau orang. Jadi kita pilih yang se. Ya. Nomor 7, 这个包裹 paket ini titik-titik ta song titik-titik. Setelah titik-titik ada ta orang, berarti jawabannya adalah se. 现在我 titik-titik 洗澡 titik-titik. Setelah titik-titik kata kerja. Kalau kata kerja berarti yang mana? Yang ijing. Ya. Nomor 9, semuanya betul ya, yaitu 的时候我回家的时候. Oke, jadi seperti itu ya. Yang harus kalian perhatikan apa? Kalau 的时候 gampang ya. Kapan, kemudian 的时候. Sedangkan se dan ijing. Setelah se adalah orang. Orangnya ngapain? Setelah ijing langsung ngapain? Ya, langsung kata kerja gitu.
Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh kalimat yang telah kalian kerjakan ya, sesuai dengan instruksi. Yang pertama, langsung minta kalian untuk membuat kalimat dengan struktur 是什么什么的. Coba kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada yang pertama Vanessa ya. Vanessa menjawab, 这件衣服是妈妈买的. Baju ini adalah ibu yang membeli, kata Angel. 这个电影是哥哥看的. Film ini adalah kakak laki-laki yang menonton. Kemudian Excella, 那件衣服是妈妈买的. Baju itu adalah ibu yang membeli. 这个杯子是弟弟买的, kata Ingrid. Kemudian kata Axel, 这杯牛奶是弟弟喝的. Nah, ini he-nya salah ya. He yang ini adalah dan. Seharusnya kamu harusnya tulis he minum. He minum itu adalah seperti ini ya. Ini he minum ya. Kalau he ini artinya dan. Salah ketik ya, Axel. Naila, 这个苹果是我买的. Jadi 这个衣服是我买的. Nah, ini harusnya kalau 衣服 kamu harusnya pakai satuan 件. 这件衣服. Natasha, 这件蔬菜是妈妈买的. 蔬菜 itu adalah sayur, sedangkan sayur satuannya bukan 件, kamu bisa pakai ke ya, 这个蔬菜. Jonathan, 这台电脑是哥哥用的. Ini sebenarnya betul, tapi kamu ambil contoh kalimat dari PPT, jadi lo harus salahkan. Harusnya kamu harus ada yang ganti ya, misalnya ini diganti itu atau nah tai dianau, kemudian ke diganti orang lain, misalnya jie, seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat yang contoh dari kalimat kedua, 的时候. Oke, Vanessa bilang 晚上9点的时候, ketika pagi jam 9. Angel, 弟弟睡觉的时候, saat adik laki-laki tidur. Excella, 哥哥去商店的时候, saat kakak laki-laki pergi ke toko. Ingrid, 今天的时候. Kalau 今天的时候, kira-kira benar nggak? Kalau 今天的时候 berarti saat hari ini. Dalam bahasa Indonesia, kita juga nggak pernah bilang saat hari ini. Biasanya saat pagi hari ini, saat siang hari ini, saat pagi hari ini jam 9, gitu ya. Harusnya ini kita tambahkan waktu tambahan dari 今天. Contohnya boleh 今天早上的时候, 今天晚上的时候, gitu ya. Atau 今天9点的时候 juga boleh. Kemudian Ingrid juga salahnya di 大学. Lo sudah pernah bilang kalau 大学 harus ada namanya sebelum 大学. Kamu harus tambahkan 马中大学. Kalau kamu nggak mau kasih tahu nama kampusnya, kamu bisa ganti dengan kata 学校. 我去学校. Karena 学校 meskipun artinya sekolah, tapi kita sebut kampus juga dengan kata 学校. Axel bilang, 我在图书馆的时候, saat saya di perpustakaan. Naila, 妈妈去商店的时候. Jerry, 早上7点的时候. Natasha, 我买水果的时候. Oke, bagus. Jonathan ini benar ya. 今天早上的时候我不在家. Nah, ini benar, tapi sekali lagi sama seperti nomor sebelumnya, Jonathan mengambil contoh kalimat di PPT, jadi lo sesalahkan. Harusnya boleh, tapi kamu harus ganti beberapa katanya. Misalnya, 今天早上 menjadi 今天晚上. 我不在家, kita ganti 我-nya jadi orang lain gitu ya. Oke, contoh yang terakhir. Struktur dari 已经. Di sini kita lihat sama-sama, 我已经吃饭了 Vanessa, 姐姐已经工作了 Angel, 爸爸已经回家了 Excella, 妈妈已经看报纸了 Ingrid, 我已经到马中大学了 Axel. Nah, ini Axel salah ketik di Majong Taswe. Ma-nya bukan seperti ini, ma ini adalah ma apakah. Jadi kalian harus gunakan ma yang mana, harus ma yang ini. Ma Jong Taswe, pakai ma yang ini ya. Ya, kalau yang ini ma kata tanya. Naila, 我已经睡觉了. Jadi 我已经买被子了. Nah, kalau 被子 ini bukan cangkir ya. Kamu lihat ini 被子. Kalau cangkir Hansennya seperti ini. Nah, 被子 yang ini itu adalah cangkir. Ya, kalau 被子 yang ini adalah selimut. Jadi ini bisa diartikan Jerry, saya sudah membeli selimut. Natasha, 昨天老师已经给我们作业了. Kemarin 老师 udah memberi kita PR.
Jonathan, Papa izin huijia Ini betul, tapi sekali lagi Jonathan mengambil contoh dari PPT, maka harus salahkan. Oke, jadi seperti itu ya untuk contoh kalimat yang sudah kalian buat, bagus sekali. Sebenarnya sudah betul semua ya, hanya ada beberapa salah penggunaan satuan ataupun salah ketik. Kemudian nomor selanjutnya 13 sampai nomor 20 adalah menjawab pertanyaan sesuai gambar. Di sini harus lihat semuanya sudah benar ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sudah benar semua. Jadi tidak ada masalah ya. Sambil kita lihat lagi, soalnya apa sih? Soalnya adalah yang pertama, 李月给他为什么一本书？一本书是谁写的？是李月的。早上有爸爸一个什么电话？电话是谁接的？儿子。欧文喜欢踢足球吗？非常喜欢。欧文是什么时候开始踢足球？是1岁的时候。看selanjutnya，大卫在那儿工作多长时间了？2年多了。Nomor terakhir，这个工作是谁帮大卫介绍的？Jawabannya谢先生。Oke, bagus sekali semuanya ya. Pengerjaannya cukup bagus. Anda harus dipilih yang mana, apakah pakai semete apa izin semele. Ini langsung terangkan lagi, langsung tekankan lagi. Setelah adalah orang ngapain ya, setelah orang ngapain. Sedangkan izin setelah izin adalah kata kerja, kemudian tambah le ya. Juga bisa setelah kata kerja langsung ada kata bendanya ya. Misalnya kalau ini kan 现在我已经洗澡了 hanya kata kerja. Mungkin kalau misalnya kata kerja kemudian kata benda mungkin seperti 去学校. Oke, itu aja dari Lose untuk latihan bab 4 tata bahasa dan dialog. Sekarang coba kita lihat bab kelima. Nah, ini hari ini kita coba belajar kosakata baru saja. 第5课就买这件吧，就买这件吧. Nah, ini ada kata 就 yang baru ya. 买 membeli 这件. Nah, kalau 这件 berarti ini kan. Nah, ini kata bendanya apa? Kalau pakai 件 berarti kata bendanya pasti 衣服 atau baju ya. Harusnya ini ada kata 衣服. Tapi kenapa kok dihilangkan? Nah, ketika kalian ingin singkat, jadi kalian bisa hapus 衣服，就买这件吧. Harusnya 就买这件衣服吧, gitu kan? Nah, ini 衣服 bisa dihilangkan. Nah, kemudian 就 itu apa sih? 就 itu adalah saja. Ketika kalian ingin memutuskan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, kalian bisa tambahkan 就. Kata kerja, kemudian kata bendanya. Untuk pa-nya itu kalian juga bisa menggunakan pa ketika kalian juga memutuskan sesuatu, gitu ya. Tapi pa di akhir kalimat, sedangkan 就 sebelum kata kerja. Oke, kita coba lihat dulu kosakata baru dari bab ke-5 ini. Ada 13 juga ya, di sini ada 外面准备就鱼见还可以不错考试意思咖啡对 dan 以后. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada 外面. 外面 adalah luar. Ya, kita pernah belajar dalam ya. 里面 atau li aja juga boleh. Wai aja juga boleh. Tapi kalau kalian ingin lebih lengkap, kalian bisa bilang 外面. Karena mien itu adalah sisi ya, jadi maksudnya adalah sisi luar gitu ya. Jadi bilang wai boleh, bilang mien, bilang 外面 juga boleh. Contohnya, 我想去外面吃饭. Saya ingin pergi ke luar untuk makan. Jadi saya ingin makannya di luar gitu. Contoh lain, 我还在外面. Saya masih di luar. Di sini ada kata 还 yang artinya adalah masih. Yang kedua ada 准备. 准备 adalah bersiap. Contohnya, 他准备去旅游. Dia bersiap pergi berlibur. Mama 在准备晚饭. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Yang ketiga, 就 yang sudah Rosu bilang tadi, 就 adalah saja yang maksudnya adalah memutuskan untuk melakukan apa. Contohnya, 我就买这个杯子吧. Jadi artikannya gimana?
Saya beli gelas ini saja deh. Jadi paham bisa diartikan deh ya. Saya membeli gelas ini saja deh. Atau saya membeli gelas ini sajalah. Jadi bisa diartikan deh atau lah ya untuk pa. Contoh lain. Mama 就做你喜欢的菜. Ibu memasak masakan kesukaan kamu saja, gitu ya. Jadi, bisa diartikan di akhir ya. Karena ini nggak ada kata pa, berarti nggak ada deh, ya. Jadi langsung ibu masak masakan kesukaan kamu. Oke, sekarang kita lihat yu. Yu adalah ikan. Nah, untuk yu, satuannya bukan ke ya. Kalau kalian mau bilang, ikan ini, gitu. Kalian bukan bilang 这个鱼, tapi 这条鱼.这条鱼真漂亮. Ikan ini sungguh cantik. Yang kelima ada jian. Nah, ini sering sekali kita pakai ya untuk baju, yaitu satuan untuk baju. Contohnya, 这件衣服很贵. 这件衣服很贵. Baju ini sangat mahal. Nah, selain untuk satuan ifu, jian juga bisa untuk satuan urusan. Ya, 我有一件事. Saya punya satu atau suatu urusan. Jadi, jian juga bisa untuk shi ya, atau shi itu adalah urusan. Selanjutnya kita lihat nomor 6 yaitu hai. Nah, hai di sini artinya lumayan. Beda dengan hai yang contoh kalimat satu tadi ya. Tadi contoh kalimat satu ada hai zai wai mian. Hai masih zai di wai mian luar, masih di luar. Hai zai wai mian. Yang berarti masih ya hai-nya. Sekarang hai yang artinya bukan masih tapi lumayan. Contohnya, 我的汉语还好. Bahasa Mandarin saya lumayan bagus. 这件衣服的颜色还好. Baju ini warnanya lumayan bagus. Ya, jadi hai di sini artinya lumayan. Selanjutnya, 可以. 可以, Laoshi sering minta kalian untuk ketika ke kamar mandi bilang, 老师,我想去上洗手间,可以吗? Kalian bilang 可以吗? 可以 itu maksudnya adalah boleh. 可以吗? Apakah boleh? Laoshi biasanya menjawab 可以, boleh gitu ya. Tapi sekarang untuk 可以 yang ini artinya lumayan. Nah, apa bedanya Laoshi dengan yang hai? Hai kan juga lumayan. Nah, gitu ya. Nah, bedanya apa? Hai adalah adverb, sedangkan 可以 adalah kata kerja. Ya, jadi penggunaannya gimana? Penggunaannya bisa digandengkan hai, 可以. Contohnya, 我的汉语还可以. Bahasa Mandarin saya 还可以. Bahasa Mandarin saya lumayan. Kalau tadi 还好, berarti kan lumayan bagus ya. Kalau 还可以, berarti artinya hanya lumayan. 这件衣服的颜色还可以. Baju ini warnanya lumayan. Kalau tadi 还好, lumayan bagus, sekarang 还可以, artinya lumayan aja. Jadi kalau kalian mau bilang lumayan, ya lumayan karena 还 itu lumayan, 可以 juga lumayan. Kalian nggak bisa bilang lumayan aja dengan 可以 aja atau 还 aja, nggak bisa. Kalian bisa bilang dua-duanya langsung ya, 还可以. Yang ke-8, 不错. 不错 itu apa loh, 不错. Kita pernah belajar 对 atau 错, benar atau salah. Jadi 错 itu artinya salah ya kan. Sedangkan 不 artinya tidak. Nah, di sini tapi artinya bukan tidak salah, tapi artinya adalah bagus sekali. Lebih dari 好. Setelah 好, bagus ya. Bagus yang lebih tinggi adalah 不错. Contohnya 很不错. Baju ini bagus sekali. Ya. Kemudian 你的成绩还不错. Nilai kamu lumayan sekali. Jadi untuk 不错, 不错 itu bisa dengan 很不错, juga bisa dengan 还不错. Tapi kalau 可以, ya, yang 可以 ini kalian bisanya bilang 还可以 aja, nggak bisa bilang 很可以. Ya, kalau 不错 bisa bilang 很不错, juga bisa bilang 还不错. 还好, 还不错, 很不错, 很好, ya. Boleh semuanya pakai 很 atau 还. Yang ke-9, 考试. 考试 adalah ujian.
今天我们有考试. Hari ini kita ada ujian. 这次考试还可以. Ujian kali ini lumayan. Ya, karena hai ada lumayan, kei juga lumayan. Selanjutnya ke-10 adalah isi. Isi ada dua, berarti ya arti atau maksud. Ya, arti atau maksud. Jadi kalau kalian misalnya tanya, kata ini artinya apa, Laoshi? Itu juga pakai isi. Ya, 这个词什么意思? Kata ini apa artinya? Gitu. Selanjutnya, 我不知道它的意思. Saya tidak maksud dia. Jadi yang pertama maksud arti ya, jawabannya isi berarti ya. Kemudian yang isi kedua maksud ya. Ini menanyakan sebuah arti, sedangkan yang ini maksud gitu. Kalau orang ada isi berarti maksud dia. Kalau isi biasanya dari kata. Kata itu artinya apa gitu. Yang ke-11 cafe, gampang sekali ya. Cafe adalah kopi. 爸爸喜欢喝咖啡. 我喝了一杯咖啡. Saya telah minum secangkir kopi. Nah, di sini kalian juga bisa ingat ya, untuk minuman yang diletakkan di cangkir segelas kopi, secangkir kopi, kalian bisa gunakan 一杯咖啡. Misalnya secangkir susu berarti 一杯牛奶, secangkir teh 一杯茶, gitu ya. Secangkir air putih 一杯水. Gitu. Harus tambahkan IP bukan ige ya. Kalau ige itu sebuah. Kalau IP secangkir. Selanjutnya yang ke-12 tui. Nah, ini tui beda dengan tui benar ya. Biasanya kalian menjawab apakah kalimat ini benar atau salah. Tui atau chuo. Tui benar, chuo salah. Nah, tui yang ini artinya bukan benar tapi terhadap. Maksudnya terhadap itu gimana maksud? Terhadap adalah contohnya misalnya, 咖啡喝多了, kopi minum terlalu banyak, 对身体不好, terhadap tubuh nggak baik. Gitu. Contoh lain, Mama 对我很关心, ibu terhadap saya sangat peduli. Misalnya lagi, 你对我很好, kamu terhadap saya sangat baik. Gitu. Misalnya kalian sebenarnya mau bilang, kamu baik banget ke aku, gitu ya. Kalian nggak bisa terjemahkan satu persatu seperti itu ke dalam bahasa Mandarin. Kamu baik banget ke aku misalnya. Kamu itu adalah ni, baik adalah baik adalah hao, berarti kamu hen hao. Ke saya. Kamu baik banget ke aku. Tambah ke. Ke itu apa? Nggak ada kan bahasa Mandarinnya ke. Jadi kalian nggak bisa kamu hen hao, ni hen hao, titik-titik wo. Nggak bisa gitu. Kalian bisa bilang, 你对我很好. Ya, kamu terhadap saya sangat peduli. Atau bisa diartikan kamu baik sekali ke saya. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah iho. Iho adalah nanti. Ya, kalau misalnya kalian mau bilang 今天 hari ini, besok adalah 明天. Ya kan? Kalau besok lusa adalah 后天, pakai ho yang ini. 后天 besok lusa. Tapi kalau iho itu lebih lama dari 明天 dan 后天. Ya, iho lebih lama karena dia berarti nanti. Contohnya, 以后我少喝一点儿咖啡. Nanti ya, saya akan minum lebih sedikit minum kopi. 以后我不再抽烟. Nanti saya tidak merokok lagi. Seperti itu. Jadi, iho bisa ditaruh paling depan ya. Iho, kamu mau gimana? Misalnya kalian mau bilang, 以后我要在学校工作. Gitu juga boleh. Nanti saya ingin bekerja di sekolah. Misalnya gitu. Oke, jadi itu ya 13 kosakata yang harus kita pelajari. 外面, luar, 准备, bersiap, 就, saja, 鱼, ikan, 件, satuan, untuk baju dan urusan, 还, lumayan, 可以, juga lumayan. Nah, tapi bedanya apa? Kalau kalian mau bilang lumayan bagus, 很好. Lumayan bagus sekali, lumayan bagus, 还好. Lumayan bagus sekali, 还不错.
Tapi kalau lumayan aja, kalian bilangnya 还可以. Ya, 不错, bagus sekali. 考试 ujian, 意思 arti atau maksud, arti untuk sebuah kata, maksud untuk maksud seseorang. 咖啡 kopi, 对 terhadap 以后 nanti. Oke, sekarang coba kita lihat latihannya ya. Di sini ada pilihan, kalian harus pilih mana? 外面,一吃咖啡 atau 以后. Ya, 我想在吃饭. Berarti yang mana? Apakah 外面, apakah 意思, apakah 咖啡, apakah 以后? Jawabannya adalah 外面. 我想在外面吃饭. Saya ingin makan di luar. Kemudian Papa 今天已经喝2杯 了. Nah, yang minuman yang mana? Yang minuman hanya yang C ya. Jadi, Papa 今天已经喝2杯咖啡了. Hari ini ayah sudah minum 2 cangkir kopi. Yang ketiga,你要多喝水. Yang mana? Harusnya yang paling depan. Biasanya yang taruh depan itu apa? Yang taruh depan biasanya 以后 ya. 以后你要多喝水. Nanti kamu harus minum lebih banyak air. Di sini ada 他很多汉字不知道是什么. 什么 apa? Yang kata benda yang mana? Yang kata benda adalah cafe, 意思 sama 外面. Semua 外面 nggak mungkin ya. Semua cafe juga nggak mungkin. Jadi yang benar adalah 什么意思. Dia sangat banyak Hanse yang tidak tahu apa artinya. Yang selanjutnya, 他 去学校. Apa? Apakah 准备? Apakah 可以? 不错, 考试. 他考试去学校 enggak. 他不错去学校 juga enggak. 他可以去学校. Dia lumayan pergi ke sekolah juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 他准备去学校. Dia bersiap pergi ke sekolah. 这台电脑很 apa? 很 kalau bisa pakai 很 yang mana? Kalian ada 2 pilihan ya antara 可以 sama 不错. 很可以 apakah boleh? Nggak boleh, harusnya 很不错. Ya, komputer ini sangat baik sekali. 它的汉语还, nah kalau pakai 还 bisa pakai mana? 还 apa? 可以 atau 不错, semuanya boleh ya. 还可以 boleh, 还不错 juga boleh. 老师说明天有 apa? Kata benda hanya yang mana? Hanya yang D. 老师说明天有考试. 今天晚上我想吃 apa yang bisa dimakan yang mana? Yang bisa dimakan hanya yang B ya. 鱼. 今天晚上我想吃鱼. Malam hari ini saya ingin makan ikan. 喝咖啡太多了 身体不好. Yang mana? Minum kopi terlalu banyak badan tidak baik. Yang mana? Yang D. 对身体不好. 这杯奶茶 secangkir susu teh atau milk tea 可以. Yang bisa diletakkan sebelum 可以 yang mana? Yang 海. 这杯奶茶还可以. Secangkir milk tea ini lumayan, gitu ya, rasanya lumayan. 我喜欢这件衣服，我买这件吧. Yang mana? 还买 nggak bisa 对买 nggak bisa 鱼 买. Masa ikan membeli nggak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah A. 就. 我喜欢这件衣服. Saya suka baju ini. 我就买这件吧. Saya beli baju ini saja deh gitu. Oke, jadi itu aja untuk kosakata baru yang harus kita pelajari di bab kelima ini. Selanjutnya, Laosu minta kalian untuk mengerjakan latihan. Ya, coba kita lihat sama-sama latihannya. Latihannya Laosu minta untuk kalian melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata yang sudah dipelajari. Tadi ada 13 kosakata ya. Nah, ini Laosu minta kalian gimana? Lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kosakata baru bab 5 yang terdiri dari 外面准备就鱼见还可以不错考试一思咖啡对
dan 以后. Jadi misalnya yang ini, 我在想昨天的. Saya sedang memikirkan 昨天的 apa? Apa kemarin? Tentang apa kemarin? Nah, ini kalian bisa pilih yang mana? 外面准备就于 atau 以后. Ya, gimana jawabnya? Kalian cukup menjawab dengan satu kata. Misalnya kalian mau jawab 外面, berarti kalian tulis 外面, gitu aja. Nggak usah dikasih titik. Ya, tidak usah dikasih titik, hanya 外面, gitu aja. Nomor 2, misalnya kalian mau jawab dengan 以后. Ya udah, tulis 以后 aja, nggak usah dikasih titik-titikan, langsung 以后 aja. Nggak usah juga dikasih spasi, nggak usah. Jadi hanya 以后, selesai. Ya, ini ada total 25 soal. Jadi kalian isi semuanya dengan kosakata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Ingat ya, kata yang bisa digunakan untuk melengkapi hanya kosakata baru dari bab ke-5 ini. Hanya yang ini aja yang boleh diisikan. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Dan langsung minta untuk selesai di sebelum pertemuan kita selanjutnya. Ya, jadi kalau bisa kalian ada waktu mau kerjakan hari Senin, entah itu pagi, siang, sore, pokoknya sebelum pertemuan selanjutnya kalian harus selesaikan terlebih dahulu supaya pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan membahas tata bahasa dan juga teks dialog seperti itu. Oke, dari sini ketika ada yang ingin bertanya bisa langsung tanya ke Lause via chat ya, bisa chat di Teams di sini ataupun WA gitu ya. Oke, 我们现在下课，谢谢大家，再见。